Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Naili Rohmah, SPD MPD sebagai dosen pada mata kuliah ini. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu mengenai rangkuman materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 15. Saya Safanur selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Betty Nur Cahyani Sulong, Eni Sulistiowati, Nina Putri Lestari, Saidatul Asfia, Nola Wiyarti, Jessica, Safanur, dan Devi Rahma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya sendiri dan masyarakat. Gambaran proses pendidikan sebagai sistem: 1. Masukan usaha, 2. Proses usaha, 3. Keseluruhan atau hasil. Komponen-komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Macam-macam komponen pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan, tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, materi atau isi kurikulum, dan lingkungan pendidikan. Input sistem pendidikan. Input sistem pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, input merah, yaitu peserta didik atau kualitas siswa. Yang kedua, input alat atau kurikulum pendidikan dan pendidik. Yang ketiga, input lingkungan, keadaan cuaca, situasi lingkungan masyarakat yang memengaruhi proses pendidikan. Selanjutnya ada isu pendidikan. Isu pendidikan itu adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Isu juga bisa berupa tema ataupun masalah yang hendak dicari solusi atau penyelesaiannya. Macam-macam isu pendidikan itu sendiri ada bullying, pelecehan seksual, rendahnya minat baca pada pelajar, dan kurangnya inovasi pada saat pembelajaran. 4 isu utama bidang pendidikan dalam presidensi G20 yakni 1. Kualitas pendidikan untuk semua, 2. Teknologi digital dalam pendidikan, 3. Solidaritas dan kemitraan, 4. Masa depan dunia kerja pasca pandemi. Bentuk pembaharuan dalam pendidikan diantaranya 1. Pembaharuan kurikulum, 2. Pengelolaan pendidikan inovatif, 3. Pengembangan pendidikan di luar sekolah, dan 4. Homeschooling. Cara mengatasi masalah isu-isu pendidikan di Indonesia. 1. Membuat program. 2. Mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. 3. Menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi filsafat ilmu dalam PAUD. Dalam pembelajaran PAUD, pendidik menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan. Dapat berupa benda-benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Pemilihan media disesuaikan dengan materi atau tema yang diajarkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan. Penerapan pada kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu kegiatan mengamati, kedua kegiatan menanya, ketiga mengumpulkan informasi, keempat menalar, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Konsep filsafat PAUD yang berkaitan dengan anak, yang pertama ada anak akan belajar dengan baik ketika mereka menggunakan sensorinya. Kedua, semua anak dapat dididik. Ketiga, setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Keempat, pendidikan harus dimulai sejak dini. Yang terakhir, anak tidak dapat dipaksa belajar ketika belum siap belajar. Selanjutnya berkaitan dengan guru. Yang pertama, guru harus menyayangi dan menghargai semua anak. Kedua, guru harus memiliki dedikasi untuk mengajar secara profesional. Yang ketiga, pengajaran yang baik harus berdasarkan teori, filosofi, tujuan, dan sasaran yang jelas. Yang terakhir, mengajar anak menggunakan materi yang sebenarnya.
Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.